Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, malam, atau kalian bukannya di waktu-waktu yang tadi saya sebutkan. Untuk pertemuan kedua ini saya mohon maaf dulu karena ini agak telat ya, penyampaian materinya. Nah, di pertemuan kedua ini, yang bahas tipografi, saya bakal membahas tentang tipografi dan zaman. Nah, untuk tipografi ini saya mata kuliahnya di Ampula 2 orang, saya sama Pak Agus Darmawan. Nah, Pak Agus ini nanti bakal ngajar di kelas karyawan gitu. Nah, untuk sekilas mungkin kemarin di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan ya tentang tipografi itu seperti apa dan pembahasannya nanti ke depannya bakal bagaimana gitu. Oke, di slide kedua, tipografi dalam semangat zaman. Secara umum, desain secara umum merujuk pada hasil studi pemikiran, penciptaan, kreativitas, serta eksekusi terhadap pemecahan masalah yang terkait dengan kesatuan fungsi dan estetika. Kemudian pembaruan yang terjadi melalui karya desain menjadi penanda zaman yang tumbuh menjadi ekspresi gaya hidup, representasi kelas sosial dalam masyarakat, dan turut ambil bagian sebagai solusi dari beraneka masalah yang terkait dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Gitu. Sebetulnya untuk desain sendiri apa namanya jelas sih dengan representasi kelas sosial dan kemudian juga di situ adalah hasil studi dari pemikiran, penciptaan dan kreativitas. Jadi si desain ini sendiri bukan semata-mata eh, dibuat tanpa adanya hasil studi, tanpa adanya pemikiran atau misalnya dibentuk oleh skill saja, tidak gitu, tidak seperti itu. Karena untuk pembuatan karya desain sendiri nggak melulu desain sih, semua hal sih sebetulnya. Kita mesti tahu tuh fundamentalnya dari desain itu seperti apa, dari karya ini tuh seperti apa, seperti itu. Dan pembaruan yang terjadi melalui karya desain menjadi penanda zaman yang tumbuh sebagai ekspresi gaya hidup. Nah, penanda zaman di sini itu adalah ketika kita melihat misalnya desain-desain atau misalnya karya-karya visual dari abad sebelum Masehi dan kemudian pertengahan dan kemudian masa sekarang, atau misalnya kita kelompokannya dalam masa kegelapan, ada Renaissance, ada modern, ada postmodern dan lain sebagainya, itu berbeda tuh. Nah, di situ seni dan desain dijadikan sebagai penanda zaman gitu dah, karena juga ada pemahaman sendiri di zaman-zaman tersebut gitu, di setiap zaman gitu, dan stylenya juga pasti berbeda gitu karena itu representasi dari kita di kelas sosial dalam masyarakat dan uh, representasi dari lingkungan yang ada atau kondisi yang ada saat itu gitu. Kemudian global kini seperti apa sih dia desain atau tipografi gitu. Beragam agenda terkait dengan upaya peningkatan kualitas hidup dan penciptaan kehidupan masa depan yang bersumber dari topik seperti perubahan iklim, kemudian kesehatan masyarakat, kemudian apalagi ya, hak asasi manusia misalnya, atau misalnya pendidikan, atau misalnya pariwisata gitu. Hingga media dan teknologi secara terus-menerus menjadikan bagian dari perbincangan global masa kini gitu. Manusia dari berbagai penjuru dunia terhubung satu sama lain mencari solusi bersama, membentuk kolaborasi universal seperti berbagi, membangun pemahaman, memberi, menerima, mengajar dan belajar gitu. Kondisi ini memberikan kayak pilihan gitu dan peluang bagi seorang desainer grafis dalam menjawab kebutuhannya terhadap informasi yang didapat gitu, mendukung kontribusi yang untuk kemudian mendukung kontribusinya bagi masyarakat dan peradaban global
gitu. Kemudian selanjutnya teknologi digital, internet dan mobile. Kehadirannya telah memberikan kemanfaatan kolektif dalam memeroleh pengetahuan dan pandangan-pandangan yang tersebar dari pelosok dunia gitu. Dan kayak untuk saat ini data tuh menjadi jantung dari produk digital gitu. Produk digital yang maksudnya yang dari sana kita dapat banyak hal yang bisa dikumpulkan, bisa disimpan, diolah dan disajikan gitu. Kemudian gelembung informasi tersebut terus membengkak menjadi apa ya istilahnya big data atau misalnya kalian boleh lihat terserah pakai istilah apapun itu gitu. Yang kelak terbentuk di masa mendatang, yang keberadaannya akan terus menjadi kumpulan data yang berbasis pada skala nilai serta memiliki tujuan dalam memberi kemanfaatan. Gitu. Nah, fenomena seperti itu tuh yang tadi saya sebutkan misalnya dari data yang menjadi jantung, kemudian data yang memberikan kita misalnya yang bisa kita kumpulkan diolah gitu dan lain-lain gitu ya, atau misalnya atau misalnya data-data yang jadi base kita dalam membuat sesuatu. Nah, yang fenomena tersebut pun sebetulnya hampir serupa terjadi pada era Renaissance di Eropa abad ke-14 sampai 17 gitu. Saat terjadi ledakan informasi berkat lahirnya sistem produksi cetak pada saat itu, yang maksudnya secara cepat gitu ya, yang diciptakan oleh Johann Gutenberg. Nah ini Johann Gutenberg ini adalah seorang apa ya disebutnya teknisi atau seorang penemu asal Jerman gitu. Nggak penting ya maksudnya kita berbicara tentang itu, maksudnya kayak dia lahirnya di Mainz dan lahirnya tahun berapa dan lain sebagainya, tidak usah kali. Kemudian tentang waktu tersebut melahirkan era komunikasi massa, berita dan buku-buku tersebar di seluruh Eropa lebih cepat dari masa-masa sebelumnya karena alat cetak yang dibikin oleh si Mas Johan ini. Saat ini terjadi demokratisasi desain grafis sebetulnya yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi digital dan internet. Kita bisa rasakan sendiri sih kalau masalah itu sebetulnya melimpahnya akan karena sekarang berlimpahannya materi visual bisa memberikan efek samping yang mendalam gitu. Terutama mendorong pandangan bahwa desain komunikasi visual itu dapat dihadirkan tanpa konteks. Itu seolah-olah dapat dihadirkan dengan konteks tanpa konteks. Hal ini menyebabkan tanggung jawab kreator gitu terhadap si karyanya, karena karya ini tuh hanya berpulang pada diri sendiri gitu, dan tidak tidak ada maksudnya kayak tidak memberikan efek secara efektif gitu. Karya tercipta secara instan dan dengan melahap tren estetika serta mengeksploitasi perangkat-perangkat teknologi di mana periode desain tersebut diciptakan seperti itu. Dan ini adalah contoh ini karyanya dari Jan Schichold, Die Namen Zettel. Nah, saya sebenarnya pengucapannya agak belibet ya, bahasa Jerman gitu. Kalau bahasa Inggrisnya The Woman Without a Name Part 2 di tahun 1927. Itu nggak salah tuh poster deh kalau nggak salah ini tuh. Nah, jadi poster film atau kalau nggak salah gitu. Di sini juga mungkin kalau misalnya kalian sering melihat poster atau misalnya pernah melihat poster Jerman, itu si bentuk tipografinya khas ya dengan bentuk-bentuk seperti ini gitu. Nah, nanti untuk ini jenis apa sih sebetulnya? Nah, itu bakal dibahas nanti gitu. Dan kemudian ini kita ngebahas sedikit tentang Johann Gutenberg ini. Johann Gutenberg disebut seorang penemu mesin printing press
dari Jerman pertama kalinya dan dikenal sebagai the father of a printing revolution karena dia telah menemukan banyak jenis tipe mesin print. Itu mesin print yang movable atau bisa dipindah-pindah, berbasis tinta dan cetakan yang bisa disesuaikan. Hasil karya print pertama kali yang Johannes ciptakan adalah Gutenberg Bible, yang diprint dengan teknik dan kualitas terbagus dengan teknologi yang masih belum maju saat itu. Sering disebut orang sumbangan terpenting Gutenberg adalah penemuannya di bidang huruf cetak yang bisa bergerak. Maksudnya huruf cetak yang bisa bergerak di ini tuh adalah kayak mesin tik kayak gitu-gitu. Kemudian dalam perkara ini pun masih hal serupa sudah ditemukan di Cina sekitar pertengahan abad ke-11 Masehi oleh seorang yang bernama Pi Sheng. Huruf-huruf cetak aslinya terbuat dari semacam tanah yang tidak bisa tahan lama. Sementara itu, beberapa orang Cina dan Korea sudah melakukan serentetan penyempurnaan dan berhasil baik sebelum Gutenberg gitu. Orang-orang Korea menggunakan huruf cetak metal dan pemerintah Korea membantu sebuah pabrik peleburan untuk memproduksi huruf cetak di awal abad ke-15 Masehi. Pas dari semua itu, keliru juga jika menganggap Pi Sheng seorang yang punya pengaruh spesial, maksudnya Pi Sheng sebagai yang mempunyai pengaruh spesial gitu. Pada tingkat pertama, Eropa tidak belajar huruf cetak bergerak dari Cina, melainkan atas kreasinya sendiri. Kedua, mencetak dengan cara huruf cetak bergerak namun belum pernah digunakan secara umum di Cina sendiri sampai baru-baru ini saja. Tatkala prosedur percetakan modern mereka dipelajari dari barat. Sebetulnya kenapa Gutenberg disebut penemunya juga sebetulnya karena dengan kata lain bisa dikatakan bahwa dia Eropa dan kemudian kreasinya itu lebih cepat tercium gitu dibandingkan Cina dan Korea ini gitu. Jadi sebetulnya balik lagi ke informasi dan kemudian topografi wilayah itu sebetulnya ya ternyata. Gitu. Kemudian, nah ini contohnya untuk cetak huruf waktu itu ya kayak sindik sih sebetulnya. Kemudian fungsi tipografi. Tipografi ini tuh mempunyai peran penting dalam setiap karya desain grafis yang berlangsung dari setiap masa ke masa yang bersentuhan dengan peradaban manusia. Karya-karya yang muncul senantiasa mewakili semangat zaman dari aksi seorang desainer grafis dalam menyikapi setiap kebutuhan komunikasi visual melalui dimensi dan disiplin yang terdapat dalam tipografi. Nah, pada era Bauhaus ini menegaskan bahwa isi dan tujuan dari sebuah teks harus mendikte desain. Dalam arti kata, sebuah rancangan grafis harus mampu mengekspresikan isi teks tersebut. Nah, dengan Jan Tisholt, dia juga berbicara bahwa desainer yang berpengaruh, dia sebagai seorang desainer yang berpengaruh di abad ke-20-an dan penulis buku The New Typography atau sih artinya nanti dan Typographisch Gestaltung gitu ya, mungkin itu bisa dilihat bahwa teori Gestalt mungkin ada hubungannya, ada kaitan dengan teori Gestalt yang menjadi landasan tipografi modern, menekankan bahwa masing-masing jenis huruf memiliki karakteristik sendiri dan karakter tersebut harus selaras dan dengan karakter dari si naskah tersebut. Gitu. Jadi si karakter tipografinya mesti sesuai gitu dengan isinya atau dengan konsepnya atau dengan apa yang pengen disampaikan gitu. Nah itu kenapa si tipografi ini jadi penting gitu. Kemudian Stanley Morrison mengatakan bahwa perancang huruf sebagai perancang huruf Times New Roman, di sisi lain ia melihat tipografi sepenuhnya sebagai sebuah cara efisien dalam mengendalikan huruf guna mencapai fungsi dasarnya, yaitu membantu memaksimalkan pemahaman dalam membaca teks. Nah, dan kemudian juga para desainer dan
maksudnya para seniman dan desainer avant-garde di awal abad ke-20 pada masa gerakan konstruktivisme, futurisme, dadaisme, Bauhaus hingga The Still melakukan eksperimentasi yang mengambil isyarat dari inovasi yang terjadi dalam seni rupa. Gagasan modernisasi desain grafis yang diusulkan oleh mereka adalah membangun bahasa universal dalam komunikasi visual berdasarkan tanda-tanda gambar yang melampaui tingkat komunikasi tekstual. Tipografi secara bersamaan tumbuh dalam sebuah budaya populer di mana banyak seniman avant-garde bekerja secara komersial, bergerak bebas antara lukisan, desain buku, dan iklan. Dan sebelum era komputer hadir, dalam kehidupan masyarakat luas, keahlian merancang huruf hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang sejarah dan bentuk huruf serta keterampilan dalam mencipta huruf secara tepat. Gitu. Dan untuk sekarang gitu ya, untuk sekarang dengan komputer dan perangkat lunak yang menyertainya ini ya, dengan adanya komputer dan lain-lain gitu ya, memungkinkan bagi seseorang desainer untuk memperluas ekspresinya gitu dalam kayak merancang huruf yang lebih spesifik untuk kebutuhan sebuah logo, misalnya poster, hingga mengolah naskah untuk majalah misalnya gitu. Dan kelihatannya gitu ya, tampaknya demokratisasi seperti ini gitu ya adalah sebuah hal yang positif gitu bagi si bidang tipografi ini sendiri gitu. Namun tidak selamanya hal ini mendapat kayak penerimaan gitu, mendapat penerimaan yang baik gitu. Ada eksplorasi dan eksperimentasi karya yang layak dan unggul. Namun ada pula yang mengabaikan hakikat tipografi itu sendiri. Yang kalau misalnya kita sering lihat sih sebetulnya justru yang mengabaikan hakikat dari tipografi ini yang lebih banyak gitu, karena tidak kayak pesannya tidak nyampai dan kemudian secara visualnya itu malah merusak dan lain sebagainya gitu, dan itu kan sudah menyalahi apa yang harusnya berada dalam si tipografi ini, seperti itu sih. Kemudian referensi dan inspirasi sejarah. Sebetulnya ada referensi dan inspirasi sejarah. Oke. Saat melihat tipografi yang banyak digunakan nih dalam solusi banyak digunakan dalam desain grafis gitu ya. Kita harus mengingat tuh bahwa banyak pengaruh yang telah mendorong inovasi dalam bidang tipografi gitu. Referensi sejarahnya pun sebetulnya merupakan hal yang utama dalam mendorong eksperimentasi dan inovasi tersebut. Gitu. Nah di sini mengatakan bahwa banyak jenis huruf memiliki sejarah yang kompleks seperti huruf Times hasil kreasi Victor Larsen pada 1931 yang diciptakan untuk kebutuhan majalah The Times di Inggris. Kemudian huruf Times ini dinilai kurang untuk tingkat keterbacaannya atau legibility-nya oleh Stanley Morrison yang kemudian disempurnakannya menjadi huruf Times New Roman yang berakar pada huruf Plantin hasil karya Fritz Stelzer pada 1913 di bawah pengawasan Frank Hitman Pierpont. Sementara huruf Plantin ini berbasis pada huruf Gros Cicero ciptaan Robert Crenjon pada abad ke-16. Nah ini untuk sumber-sumbernya ini kalian bisa cari lebih lanjut sih sebetulnya. Saya tidak menunjukkannya di sini gitu. Kemudian Hermann Zapp, perancang huruf Palatino dan Optima menyampaikan bahwa banyak jenis huruf yang indah tercipta di abad-abad terdahulu. Dan mungkin kita bertanya-tanya mengapa jenis huruf baru perlu diciptakan gitu. Penciptaan huruf-huruf baru itu adalah sebuah keharusan dengan tetap mengedepankan estetika dan fungsi tingkat keterbacaannya yang baik serta mampu menyesuaikan dengan persyaratan teknis masa kini. Sama halnya seperti musisi misalnya dan seniman gitu yang berusaha menciptakan berbagai bentuk ekspresi baru untuk menjawab kebutuhan masa kini serta sekaligus mengaitkannya dengan kekayaan dan kejayaan tradisi pada masa lalu
sebagai sumber inspirasi. Jadi recall lagi sebetulnya semua dan butuh pengembangan gitu, semuanya. Itu dan kemudian ini yang saya sampaikan tadi. Kemudian ya, ini contoh-contohnya sebetulnya ini garis waktu sejarah tipografi ya. Nah, ini evolusi terbentuknya huruf Latin. Awal komunikasi visual. Nah, ini ada di zaman Paleolitikum, zaman Batu Tua, kemudian Mesolitikum, dan Neolitikum. Itu ada pembabakan tiga itu tuh. Zaman Batu Tua, zaman Batu Tengah, dan zaman Batu Muda. Gitu. Dan di zaman Batu Tua ada di 35.000 sebelum Masehi itu munculnya tanda-tanda komunikasi visual yang sederhana, digambarkan dengan piktograf waktu itu. Nah, kemudian di Mesolitikum zaman Batu Tengah sebenarnya ini kita masih mesti mencari tahu ya tentang apa yang terjadi, perkembangan seperti apa nih dalam tipografi di zaman Batu Tengah ini gitu. Apakah si piktograf ini tuh bertahan selama itu sampai zaman Batu Muda atau seperti apa gitu. Nah, itu kita sebetulnya bisa cari tahu lagi sebetulnya terkait hal tersebut gitu. Kemudian di zaman Batu Muda di 3500 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan hieroglif atau hieroglifik sebagai sistem penulisan berawal dari piktograf, yang maksudnya piktograf sebagai base-nya gitu ya, sebagai bentuk dasarnya gitu, menjadi ideogram yang merujuk pada gagasan seperti waktu, ekspresi tubuh, dan perasaan gitu. Ini udah banyak melibatkan rasa di situ. Kemudian di 3000 tahun sebelum Masehi, di zaman Batu Muda ini, sistem tulisan bangsa Sumeria atau Sumerian disebut cuneiform, yang mengubah piktograf menjadi simbol grafis untuk bunyi atau fonogram. Nah, di sini sebenarnya untuk fonogram sendiri saya tidak terlalu banyak mencari tahu sebetulnya. Cuman untuk cuneiform ini mungkin nanti saya bakal kasih tahu contohnya gitu seperti apa. Dan ini adalah evolusi terbentuk. Tadi saya sebutkan evolusi terbentuknya huruf Latin, dan kemudian huruf Latin di sini itu adalah huruf-huruf yang kita pakai sekarang gitu. Nah, ini tuh untuk Sumerian cuneiform. Ini bentuk hurufnya seperti ini. Bisa kalian pelajari lagi kalau misalnya untuk kode-kodean gitu sama teman, misalnya kalian sebut sama satu teman tapi nggak mau kebaca gitu, bisa tuh pakai kode-kode Sumerian ini, huruf-huruf Sumerian ini gitu. Kemudian ada hieroglif. Nah, ini juga sebetulnya kalau misalnya kita udah ketalar nih si simbol-simbol ini adalah pengganti huruf apa, mungkin kita bisa membaca piramid gitu ya, isi dalam piramid gitu. Dan ini seperti ini contoh-contoh lainnya. Kemudian, nah ini piktograf seperti ini nih. Ini sebetulnya simbol-simbol sih semuanya, karena dan sebetulnya di piktograf ini tuh simbol-simbolnya itu mewakili kayak ada bentuk kambing misalnya, itu dibacanya adalah, kalau misalnya bahasa Indonesianya kambing gitu misalnya, atau tidak ada tuh, belum ada tuh A B C C gitu, A B C D dan seterusnya gitu. Ini untuk gambaran piktograf, dan kemudian hieroglif, dan kemudian cuneiform yang tadi saya bahas gitu. Kemudian di sini ada evolusi terbentuknya huruf Latin. Di sini evolusi terbentuknya huruf Latin yang kedua adalah pengembangan dari sistem alfabet Latin itu sendiri. Dari 900 tahun sebelum Masehi, ada 3 pembawakan dulu nih dari rentang tahunnya, dan kemudian ada 4 pembawakan juga terkait zamannya, maksudnya kayak masa ada apa aja sih di situ penandanya gitu. Istilahnya seperti itu. Misalnya 3 pembawakannya ada 900 tahun sebelum Masehi pada awal era Yunani kuno, era seni Yunani kuno. Kemudian 500 tahun sebelum Masehi, awal itu adalah awal era seni Romawi kuno. Kemudian abad ketiga itu awal era seni Bizantium. Itu yang Bizantium itu yang dekorasi di kerajaan, dekorasi di gereja dan lain sebagainya, yang memang masif gitu ya, bentuknya besar dan sangat-sangat detail gitu, dan
sangat-sangat mewah lah untuk era seni Bizantium ini itu. Di sini ada 4 pembakan lagi. Tadi penanda zamannya ada alfabet yang ada di situ ya. Ada alfabet Venesia, alfabet Yunani, alfabet Latin, dan penetapan alfabet Latin. Nah, di sini di alfabet Venesia di 1500 sebelum Masehi, alfabet Venesia terdiri dari 22 karakter dengan bentuk yang sederhana. Nah, bentuk yang sederhana ini tuh nanti kita lihat gambar selanjutnya. Kemudian alfabet Yunani di 9 tahun sebelum Masehi, bangsa Yunani. Bangsa Yunani adalah bangsa Eropa pertama yang menulis dengan huruf dan menyebarkan alfabetnya ke seluruh Eropa gitu. Di alfabet Yunani ini mereka sebarin tuh si huruf-huruf yang mereka ciptakan gitu. Kemudian ada alfabet Latin di 7 tahun sebelum Masehi. Alfabet Latin memiliki 23 huruf seperti terdapat dalam huruf klasik Roman Square Capital dan Roman Script. Nah, untuk kenapa 23? Kan biasanya 26 ya. 23 di alfabet Latin itu huruf C itu nggak ada karena I itu bisa jadi juga dibaca jadi C gitu waktu itu. Nah, kemudian penetapan alfabet Latinnya dapat 13 sampai sekarang ada alfabet dengan 26 huruf seperti yang digunakan pada era sekarang ini. Misalnya yang kita pakai sekarang itu alfabet Latin gitu. Maksudnya pengembangan dari semua apa namanya jenis huruf gitu, perkembangannya. Nah, ini untuk alfabet Venesia atau ya Venesia ya betul. Nah, ini untuk apa namanya untuk bentuk-bentuknya seperti ini itu, dan kemudian ini sebetulnya bisa penggambarannya bisa beda-beda ya, bisa seperti ini bisa seperti ini, tapi artinya tetap sama gitu. Sini ada apa namanya tanda kutip gitu, tanda kutip di atas itu yang satu gitu. Kemudian ada bed, ada Gmail, ada Gmail, dalet, hi, wow, zayin, het, tet, yod, kap, lamet, mem, nun, samek, ayin, pe, sade, kop, reshin, dan tau. Di sini kalian bisa bisa apa namanya bisa merangkainya mungkin jadi sebuah kalimat dan lain sebagainya. Ini bentuk-bentuknya kayak ini tuh kalau bentuknya seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini bisa dengan apa namanya dengan penyebutan yang sama gitu, dengan arti yang sama seperti itu. Kemudian ada alfabet Yunani, ada alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, psi, omega. Nah, ini adalah huruf-huruf dari Yunani kuno. Gitu. Ini mungkin kita sering temukan di film-film ya sebetulnya ya. Kayak ya sebetulnya bukan hanya di film-film sih, sebetulnya kayak di nama pemain bola juga ada kayak gini. Itu mungkin juga apa namanya kita belum membahas ya kayak perkembangan ya Rusia bisa seperti sekarang si hurufnya itu pengembangan dari mana sih gitu. Ada kemungkinan juga misalnya dari Yunani, ada kemungkinan juga dari Sumeria dan lain-lain gitu. Itu kita bisa cari bareng-bareng untuk itu, dan kita diskusi bareng-bareng. Kemudian alfabet Latin yang kita digunakan sekarang gitu. Nah, ini enggak, sebelum kita gunakan sekarang ini awal alfabet Latin seperti ini, dan kita tidak melihat huruf C di situ gitu. Dan W juga W nggak ada gitu. Jadi ada 2 huruf yang tidak hadir di situ gitu. Kemudian ya sudah. Nah, untuk penetapan alfabet Latinnya itu adalah yang kita gunakan sekarang, A, B, C sampai Z gitu. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, seterusnya lah seperti itu. Nah, mungkin untuk pembahasan di pertemuan kali ini seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bakal membahas tentang apa sejarah tipografi dalam seni rupa dan desain gitu. Nanti tugas dan kuisnya saya bakal cantumkan di @link,
dan tolong dikerjakan karena itu juga menentukan kehadiran kalian. Terima kasih banyak, untuk yang sudah mendengarkan, kemudian, mudah-mudahan kalian paham. Kalau tidak paham kalian bisa tanyakan langsung kepada saya atau Pak Agus, kita janjian dan lain sebagainya, terserah kalian. Semoga selalu sehat dan baik harinya. Terima kasih.